Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazarul Islam dari kelas 12 TIPL. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan strategi dakwah Islam dan beberapa tahapan-tahapan dakwah Islam di Indonesia. Yang masuk poin pertama adalah perdagangan. Indonesia termasuk dalam jalur perdagangan internasional pada abad 7 Masehi hingga 16 Masehi, sehingga para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India turut berdatangan untuk berniaga. Para pedagang mengambil jalur laut untuk datang ke Indonesia. Dengan berniaga inilah Islam mulai dikenal dan diikuti penduduk pribumi. Lanjut poin kedua, perkawinan. Para pedagang muslim yang singgah kemudian menetap di Indonesia, sehingga mereka ada yang menikah dengan putri bangsawan dari kerajaan pribumi. Perkawinannya pun dilakukan secara islami. Dari pernikahan itu banyak keturunan mereka yang menjadi ulama. Salah satunya adalah Sunan Giri. Lanjut ke poin ketiga, ada pendidikan. Setelah banyaknya pengikut Islam di Indonesia, para pendakwah membangun pesantren dan masjid yang digunakan sebagai sarana menuntut ilmu untuk calon ulama. Para murid benar-benar diajarkan berbagai macam ilmu hingga menjadi ahli dalam bidangnya. Pada saat itu pesantren ini didirikan oleh para ulama, misalnya seperti Sunan Gresik. Lanjut di poin keempat, ada tasawuf. Ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan, selalu berusaha menghayati kehidupan bermasyarakat dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Mereka mengajarkan teosofi yang telah bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas masyarakat lokal. Dengan cara ini, agama Islam lebih mudah dimengerti dan diterima. Lanjut ke poin kelima, ada kesenian. Para penyebar agama Islam memanfaatkan kebudayaan yang telah ada sebagai media untuk berdakwah. Strategi dakwah melalui kesenian ini diantaranya dilakukan oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk untuk mengajarkan nilai-nilai Islam. Lanjut di poin ke-6 adalah politik. Strategi dakwah melalui jalur politik memiliki efek besar. Jika suatu pemerintahan dipimpin oleh seorang raja yang telah menganut Islam, maka banyak rakyatnya yang secara sukarela memeluk ajaran agama yang sama dengan pemimpin mereka. Jika dakwah telah berhasil masuk ke dalam ranah politik, maka kebijakan-kebijakan kenegaraan dapat disinergikan dengan tujuan dakwah. Selain itu, strategi politik juga ditempuh melalui penaklukan kerajaan non-Islam oleh kerajaan Islam. Ya, lanjut di tahapan dakwah. Yang pertama ada pengenalan agama. Pengenalan Islam di Indonesia diperkirakan mulai pada abad ke-7 melalui pedagang. Pada abad ke-11 Islam mulai menyebar dan puncaknya pada abad ke-15. Dan tokoh-tokoh penyebar Islam yang dikenal sebagai Wali Songo. Yang kedua, ada pendalaman agama. Masyarakat belajar tentang ilmu agama yang lebih dalam dan menekuninya, seperti fikih yang mengajarkan tentang tata cara sholat, wudu, puasa, haji, dan sebagainya. Lanjut, ada pengembangan intelektualitas ke arah pembaruan. Kemajuan ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu agama meliputi ilmu tafsir, hadis, kalam, dan fikih. Sementara kemajuan dalam ilmu umum mencakup filsafat, kedokteran, astronomi, matematika, dan geografi. Ya, lanjut di kesimpulan. Oke, dari semua ini saya mengambil kesimpulan. Islam masuk ke Indonesia melalui banyak perantara dan strategi. Umat Islam di Indonesia menjadi banyak seperti sekarang karena usaha dari para pendakwah dai terdahulu yang berjuang menyebarkan ajaran Islam hingga ke desa-desa atau kota-kota terpencil di seluruh penjuru Nusantara. Kita harus mensyukuri itu karena menjadi seorang muslim di negara yang mayoritasnya muslim dan memiliki sifat toleransi beragama yang tinggi. Dan dengan keterangan-keterangan tentang strategi dakwah Islam ini, kita dapat mengetahui perjuangan para dai dan pendakwah-pendakwah terdahulu yang ada di Indonesia. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya, Lazarul Islam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.